membantu masyarakatnya dalam hal apa? Dalam hal penemuan herbal ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, beliau memang ada sedikit terpukul dan sedih. Kenapa niat baiknya, kenapa niat tulusnya kok malah dibuat ada pelaporan polisi oleh saudara MA tersebut. Nah, kalau kita sih kita akan jawab dari segi hukum, ya kan? Dan kemarin juga sudah kita laporkan saudara MA ini dan mudah-mudahan bisa clear loh. Dan untuk menetapkan waktu penyidikan terhadap pertama pelapor, kemudian saksi korban. Jadi tadi kita lagi konsultasi untuk bisa menentukan siapa dan kapan jadwalnya. Nah, ini kan Anji kan diperiksa. Nah, ini kira-kira Pak Hadi sendiri kapan akan diperiksa di Poldanya sendiri? Kalau untuk yang terlapor atau sebagai pelapor? Sebagai terlapor. Hah? Sebagai terlapor. Satu deh. Iya. Yang mana dulu? Yang mana? Sebagai terlapor. Oke, sebagai terlapor. Sebagai terlapor saat ini kita belum mendapatkan surat panggilan. Jadi kita masih menunggu dari pihak penyidik untuk mendapat surat panggilan tersebut. Ya, setelah kita mendapatkan surat panggilan tersebut, baru kita tahu kapan jadwalnya. Nah, kalau sebagai pelapor, rencananya besok. Bang, izin Bang, besoknya jam berapa dan kemungkinan sekitar jam 11-an lah. jam 11 di Krimum juga atau Di Krimsus. Jam 11 di Krimsus karena kan sama-sama nih laporannya. Sama-sama di Krimsus karena tindak pidananya kan tindak pidana ITE dua-duanya. Bang, izin Bang, kata Pak Yusri hari ini ada jadwal pemanggilan Pak Hadi sendiri. Mungkin itu gimana bisa Bang? konfirmasi benar apa enggak? Kalau yang mana pemanggilan yang mana? Terlapor. Oh, enggak. Jadi mungkin suratnya baru keluar atau apa kita nggak tahu ya. Jadi sampai sekarang sih kita belum mendapatkan surat apapun dari pihak penyidik untuk bisa kita hadir. Jadwalnya kapan sebagai terlapor tersebut kita belum ada. Bang, tadi kabarnya Pak Hadi baru keluar dari Krimsus. Iya katanya. Malah Ya memang kan tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi kita konsultasi. Konsultasi dan menetapkan jadwal kapan beliau akan diperiksa. Bang, tapi tadi sempat ketemu dengan Anji, Bang. dia di dalam Di dalam Di dalam ya kalau bertemu ya pasti bertemu. Ya kan sudah Anji juga ngobrol sebentar lah. Sama Abang atau sama siapa, Bang? Sama Pak Hadi ya kan, sama kami juga dari tim kuasa hukumnya juga sudah. Bang, menanggapi apa yang terjadi saat ini menjadi sebuah blunder nggak sih bagi Pak Hadi atau ini tidak dikira-kira? Maksudnya Akan terjadi seperti ini? Akan terjadi seperti ini, Bang. Tanggapan Pak Hadi sendiri. Jadi awalnya kan memang yang kita yang diinginkan oleh klien kami adalah bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, membantu masyarakatnya dalam hal apa? Dalam hal penemuan herbal ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, beliau memang ada sedikit terpukul dan sedih. Kenapa niat baiknya, kenapa niat tulusnya kok malah dibuat ada pelaporan polisi oleh saudara MA tersebut. Nah, kalau kita sih kita akan jawab dari segi hukum, ya. Dan kemarin juga sudah kita laporkan saudara MA ini dan mudah-mudahan bisa clear loh. Bang, update lagi, Bang. Belum diuji klinis, Bang. Kebenarannya kalau obat itu benar-benar bisa menyembuhkan COVID. Tadi Bang Siur tentang berita ini mungkin kalau dari Abang sebagai konsultan Hadi, apakah benar itu menyesatkan? Apakah itu benar bisa menyembuhkan COVID atau gimana sebenarnya? Ya kalau dari hasil komunikasi saya dengan klien bahwa klien saya ini sudah memberikan herbal tersebut ke orang-orang yang memang positif COVID-19 dan hasilnya baik. Ada yang positif, terus sekarang sudah segar lagi, sudah kembali menjadi
olahraga lagi, sudah bisa Fit. beraktivitas lagi, sudah fit kembali. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu caranya beliau ini untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini kan nggak tahu gimana nih cara penanganan ininya untuk masyarakat. Kalau pemerintah sudah jelas bahwa ada rulesnya 1, 2, 3 dan dijalankan oleh pemerintah, kita dukung sekali. Tapi memang masyarakat ini kan ada yang harus berikan apakah itu ramuan atau herbalnya. Jadi jawaban untuk masyarakat yang terkena COVID-19, dan mudah-mudahan aja ke depan pandemi ini segera berakhir. Bang, langkah-langkah yang hukum apa, ingin Bang? menyaksikan dan menyaksikan kebenaran herbal itu apakah benar-benar ampuh untuk bisa melawan COVID, dan ada yang mengatakan bahwa itu menyesatkan, Ya, belum jadi tentu teruji secara klinis. Jadi kalau misalnya dari ini kan kita nggak bisa menjabarkan gimana dari ini. Kamera, Tapi menurut ke klien kami bahwa sudah banyak yang dia berikan dan hasilnya baik, mereka sehat. Bang, langkah-langkah hukum apa, Bang, yang Abang lakukan nih untuk Ke depannya, Bang. ke depannya? Terlebih besok Jadi yang pertama saat ini kita akan minta untuk pemeriksaan saksi pelapor, setelah itu saksi korban, setelah itu kita akan masukkan ahli-ahli juga. Kemudian yang ada satu lagi bahwa hari ini sudah didaftarkan gugatannya. Nah, tinggal kita nunggu register perkara. Bang, Ini mungkin ada kata-kata yang salah kali yang di dalam video itu, atau penyampaian atau apa, Bang? Mungkin pengobatan penyampaiannya itu ada kata-kata mungkin dari Pak Hadi atau dari Anjinya. Kalau kata-kata yang salah sih mungkin kalau saya lihat dari segi hukumnya ada penyampaian-penyampaian yang memang tidak diakui oleh klien kita, seperti gelar profesor atau apa. Memang klien kita tidak pernah mengakui bahwa klien kita adalah profesor. Itu sudah ditekankan dari awal, ya kan? Tapi kalau Mas Enji itu memanggil, mungkin ya kan, kita tidak tahu, nanti ditanyakan aja sama Mas Enji. tapi di video klarifikasinya tersebut Angie mengatakan bahwa dia sendiri yang mengatakan gitu bahwa dirinya profesor apa segala macam kan. Dengan adanya klarifikasi ini masyarakat jadi pro kontra, Bang. Artinya seperti Manji membuang diri, tidak mau disalahkan, malah menyalahkan kepada Pak Hadi gitu. Abang sebagai kuasa hukum bagaimana menanggapi hal-hal Ya, kayak gitu? kalau kita lihat sih hasil pemeriksaannya Enji ini kan masih berjalan. Nah, kita akan lihat seperti apa. Nah, nanti kita akan jelaskan ketika klien kami diperiksa oleh penyidik, ya kan, ketika dia menjalankan pemeriksaan sebagai terlapor. Ya kan ada pelapor, ada terlapor, supaya nggak kebulak-balik. Bang, tadi sempat konsultasi, Bang. Dilaporin ini apa, Bang? Soal titelnya atau soal kata-kata yang di ininya? Yang kita melaporkan Iya. kepada MA. Oke. Apa, Bang? Yang Jelaskan, kita Bang. melaporkan kepada MA, ada kata-kata yang memang menurut klien kami itu nggak benar. Ya kan? Pertama, klien kami tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya dia profesor. Ya kan? Yang kedua, bahwa ada kata-katanya si MA ini yang dia berpendapat pribadi, tidak bahwa si klien kita tidak mengatakan seperti itu, tapi dia ada pendapat pribadinya. Nah, itu kan jadi salah. Bang, oke, Bang, sekali lagi, Bang, penegasan, Bang. Berarti benar tadi Pak Hadi datang untuk konsultasi ya? Ya, Iya. kepada MA. Oke. Apa, Bang? Yang Jelaskan, kita Bang. melaporkan kepada MA, ada kata-kata yang memang menurut klien kami itu nggak benar. Ya kan? Pertama, klien kami tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya dia profesor. Ya kan? Yang kedua, bahwa ada kata-katanya si MA ini yang dia berpendapat pribadi, tidak bahwa si klien kita tidak mengatakan seperti itu, tapi dia ada pendapat pribadinya. Nah, itu kan jadi salah. Bang, oke, Bang, sekali lagi, Bang, penegasan, Bang. Berarti benar tadi Pak Hadi datang untuk konsultasi ya? Ya, Betul.
Berapa lama Bang tadi di dalam Bang untuk konsultasi sendiri? Konsultasinya? Konsultasinya ya sekitar 10-15 menit lah. Didampingi Bang? Didampingin sama saya. Didampingi sama Bang, dengan kejadian ini mungkin gimana? Pembelajaran apa bisa dipetik lebih hati-hatikah dengan nanti membuat konten bareng dengan artis atau menjadi kapok Pak Hadi untuk diundang kembali? Jadi narasumber. Kalau Pak Hadi terus terang namanya melihat keselamatan masyarakat, melihat juga kepeduliannya dia kepada masyarakat, beliau akan terus berusaha untuk bisa membantu masyarakat dan pemerintah untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan kita doakan saja beliau juga kuat, ya kan, menghadapi semua gunjingan, semua perkataan-perkataan negatif, ya, dan mudah-mudahan beliau juga bisa segera selesailah permasalahan ini. Dan apakah ada rasa ketakutan juga Bang kalau ini nanti akan berujung ke masuk tahanan atau Masuk tahanan. seperti halnya yang terjadi dengan Ray dan Pablo? Iya Bang, hampir sama Bang. Banyak masyarakat mengira berujung di tahanan karena kasus undang-undang ITE ini. Ya, kami sebagai kuasa hukum akan berusaha maksimal untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, ya kan? Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang harus seperti yang kata-kata Mas tadi, ya kan, mudah-mudahan ya adalah kita coba selesaikan ini dengan baik. Bang, sedikit menegaskan, mungkin hari ini berarti tidak mampir untuk dipanggil sebagai Enggak lah, terlapor. bukan. Jadi belum ada panggilannya. Kalau sudah ada panggilannya dari awal, saya sudah tegaskan bahwa kita akan hadir. Ketika sudah ada panggilannya, kita akan hadir. Berarti hanya konsultasi sebagai pelapor Bang ya? Konsultasi sebagai pelapor. Terus apa lagi Bang, keinginan Pak Hadi sendiri ke depannya apa lagi yang ingin disampaikan? Ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa keluar dari COVID-19 ini. Udah. Oke. Bisa. Sip. Oke. Sip ya? Ya, makasih Bang. Foto dulu.